Monggo, monggo Wahyu. Assalamualaikum Pak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak. Maaf mengganggu Pak. Oh, mboten, nggak mengganggu Pak. Ini saya mau sharing tentang pembelajaran yang akan saya lakukan minggu depan gitu. Oh, seperti itu. Jadi konsultasi juga sama Pak. Apa Pak? Apa sebentar? Longgar, insyaallah longgar. Sakit Pak Wahyu. Terima kasih Mas. Oke. Pak Wahyu merencanakan pembelajaran, tapi masih ada yang perlu ditanyakan seperti itu. Iya Pak. Gini Pak. Saya itu kan akan melakukan membimbing mengenai rencana pembelajaran yang akan saya lakukan hari insya Allah Kamis depan itu Pak, tentang berkaitan dengan materi siklus air dan pengaruhnya bagi lingkungan, terintegrasi penguasaan kompetensi siswa dalam Itu pada mata pelajaran apa Pak? pada materi tematik IPA dan bahasa Indonesia. Oh, seperti itu. Oke. Baik, jadi Pak Wahyu ingin mendapatkan solusi berkaitan dengan perencanaan pembelajaran di minggu depan Iya. pada materi IPA dan bahasa Indonesia tematik. Oke, baik Pak Wahyu. Kalau boleh tahu, Pak Wahyu sudah merumuskan indikatornya? Oh sudah Pak. Kalau untuk mapel IPA-nya tentang kompetensi siswa dalam menganalisis siklus air, itu untuk yang IPA. Kalau untuk bahasa Indonesia, menganalisis urutan peristiwa pada teks non fiksi. Oh, seperti itu. Iya. Kalau rencananya nanti Pak Wahyu ingin memanfaatkan strategi apa Pak Wahyu? Kalau untuk minggu depan rencananya sebatas pemahaman saya sementara ini, saya mengajak siswa membuat bagan siklus air terlebih dahulu. Kemudian mengajak siswa membaca dan saya melakukan pembimbingan analisis. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk IPA-nya Pak Wahyu ingin mengajak membuat bagan. Siklus air. Sedang untuk bahasa Indonesia Pak Wahyu ingin mengadakan pembimbingan menganalisis. Ya, seperti itu. Oke, Pak. Kalau boleh tahu Pak Wahyu sudah memetakan kesiapan belajar atau gaya belajar anak apa belum? Oh, untuk gaya belajar sudah Pak. Untuk kesiapan belajar mungkin perlu saya lakukan Pak. Oh, baik. Baik Pak, sepertinya itu langkah awal yang sudah tepat yang Bapak lakukan itu. Terus saya penasaran Pak, bagaimana cara Pak Wahyu memberi pemahaman awal tentang konsep siklus air itu pada anak? Saya punya rencana, mereka kan saya ajak mengamati video Pak, karena anak-anak itu sangat suka kalau melihat video bersama-sama gitu. Betul. Terus kemudian untuk membentuk pengetahuan dasar atau awal mereka, khususnya untuk anak yang dominan auditori dan itu berarti yang auditori sama visual. iya. Kalau yang kinestetik Pak? Kalau untuk yang ini rencananya mungkin saya akan mengajak anak-anak untuk di luar ruangan gitu Pak. Oh, jadi ada kegiatan belajar di luar Iya, ruangan? pengamatan di luar ruangan. Ya, pengamatan tentang siklus air. Iya. Oh, oke. Terus bagaimana rencana diferensiasi untuk konten dan produknya Pak Wahyu? Menurut saya bisa membantu siswa-siswa saya mencapai tujuan pembelajaran melalui pembedaan dalam hal materi pembelajaran sesuai tingkat kompetensi mereka Pak, termasuk dengan grade produk belajar mereka. Nah, itu kalau untuk produknya itu Pak, apa yang Bapak rencanakan? Sepertinya saya ingin mengajak mereka untuk melakukan diskusi kelompok terlebih dahulu. Oh, gitu. Kemudian dengan diskusi kelompok setelah selesai, anak saya suruh presentasi ke depan gitu Pak. Karena setiap hasil diskusi dapat meningkatkan semangat anak Pak. Karena kondisi tiap-tiap kelompok itu kan berbeda-beda. Betul Pak. Oke. Jadi ada kegiatan presentasi juga. Iya Pak, presentasi Pak. Oke. Iya. Itu sepertinya dapat meningkatkan kompetensi lain ya Pak. Oh iya benar sekali Pak. Karena dengan adanya setelah diskusi presentasi itu dapat memotivasi anak untuk percaya diri, lebih berani, tanggung jawab, kreativitas, serta bernalar kritis, kolaborasi. Oke. Baik Pak. Ngomong-ngomong untuk pengembangan kompetensi lain-lain tadi yang seperti Pak Wahyu sampaikan tadi itu kan masuknya ke poin KSE nih, kompetensi sosial emosional. Apakah Pak Wahyu sudah merencanakan pengkondisian awal atau dalam proses pembelajarannya Pak? Iya benar sekali Pak. Saya sepertinya juga bisa merencanakan aplikasi metode stop. Oh gitu, stop itu. Mereka sejak pembelajaran untuk menjaga kehadiran teman mereka. Oke, jadi menjaga self
awareness mereka biar mindfulness-nya ada nih Pak. Iya. Sudah terpikir sampai ke situ Pak Wahyu. Baik, masih ada ganjalan nggak Pak Wahyu? Sepertinya saya sudah mulai percaya diri menemukan titik terang. Semoga secara teknis saya dapat segera menyusun rencana dan persiapan. Baik Pak, saya jadi tertarik ini Pak. Kalau diizinkan, mungkinkah saya nanti ikut dalam pembelajaran Bapak sebagai pengamat? Boleh sekali Pak, saya malah lebih senang gitu Pak, karena kalau Bapak bisa longgar waktunya nanti masuk ketika saya ngajar itu, semoga Bapak dapat menilai kekurangan yang saya lakukan nanti, kemudian potensi yang dapat lebih. Minggu depan ya Pak ya? Iya. Minggu depan itu rencananya hari apa Pak? Rencananya insya Allah hari Kamis. Hari Kamis. Ya. Baik Pak, insya Allah akan saya agendakan kehadiran saya di kelas Bapak. Semoga nanti Bapak dapat praktek dengan baik, membuat anak dapat mencapai tujuan belajarnya dengan maksimal sesuai dengan rencana dan harapan Bapak. Oke. Insya Allah Pak, sepertinya hari ini sudah cukup dapat. Buatan Pak. Baik, izin untuk istirahat dulu. Oke, Pak Wahyu. Terima kasih. Sukses. Anak-anak olahraga nih Pak. Iya. Oke. Sukses buat Bapak. Oke, sukses Terima ya. kasih. Salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, mari kita siapkan dulu ketua kelasnya yang sudah silakan duduk anak-anak. Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Oke. Kenapa tidak masuk? Oke, baik. Kita doakan semoga Mas Ademo segera sembuh. Baik, sekarang duduk yang nyaman. Semua mata dipejamkan. Tutup mata pelan-pelan. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Matanya dipejamkan. Iya. Kemudian tarik nafas pelan-pelan, tahan, lepaskan. Tarik nafas lagi. Garuda Pancasila, aku datang cuacanya mendung. Kira-kira apa yang akan terjadi anak-anak? Biasanya seperti itu ya, kita setelah mendung. Nah, berarti kira-kira saat itu musim apa anak-anak? Musim penghujan. Kalau gitu Indonesia punya berapa musim? Iya, benar ya. Musim apa? Air hujan itu kira-kira kemana anak-anak? Ke tanah. Anak-anak kita nonton video sebentar ya. Perhatikan. Ini tentang siklus air anak-anak, videonya ya. Perhatikan. Yaitu proses pengambilan ini penjelasannya. Pada siklus air, ada proses penguapan air dari naik dan membentuk awan merupakan uap air yang bersih. Oke, baik, kita ulangi sebentar anak-anak. Pertanyaan yang pertama, apa istilah untuk perputaran air di bumi anak? Siklus air. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja proses yang terjadi di dalamnya anak-anak? Yang tadi di video itu loh, tahapan-tahapannya apa mbak? Betul sekali, evaporasi atau penguapan. Ada lagi? Yo, sebentar, keluar sebentar ya anak-anak ya. Yo. Coba lihat pemandangan sekitar. Lihat pemandangan sekitar. Itu ya, situasinya. Ya, kamu sudah kamu lihat pemandangan sekitar. Baik, amati ya. Setelah melihat di luar tadi anak-anak, apakah langitnya cerah
berkabut, mendung atau hujan anak-anak? Kira-kira ya. Apakah mungkin hujan terjadi di musim kemarau? Oke. Nanti anak-anak yang suka menulis, nah, silahkan itu dijawab lewat tulisan kalimat. Sedangkan anak-anak yang suka menggambar tentang siklus air tadi, silahkan digambar, tidak apa-apa. Tapi kalau kalian suka menulis dan menggambar, silahkan dikerjakan dua-duanya, nggak apa-apa. Silahkan, yuk mau gambar ya silahkan. Ada di bawahnya siklus air tadi, melaut, kayak panas, matahari. Silahkan. Apa yang gambar apa nulis tulisannya urut-urutannya? Silahkan. Nek itu nggak seneng gambar, ya gambaran mau nek bangun yang laut, nek matahari, gambaran. Urut-urutannya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tulisin. Anak-anak, setelah tadi kalian mengerjakan diskusi kelompok, saya minta beberapa maju ke depan buat presentasi ya. Siklus air adalah pertukaran atau perubahan bentuk atau wujud air di alam. Air yang berbentuk padat berubah menjadi cair jika terkena panas. Air dalam bentuk cair jika terkena panas terus-menerus akan berubah menjadi uap. Terangkan. Air laut disukai hasil laut atau berkumpul dan uap. Tidak warna kecil, tidak ada awan hitam, awan itu kuat menampung air. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Yo, silakan ditirukan. Kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini? Betul sekali, siklus air. Apa lagi? Penguapan, evaporasi. Apa lagi? Presipitasi. Ada lagi? Kondensasi, pengembunan. Apa lagi anak-anak? Nah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya anak-anak ya. Selamat siang Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat ya Pak Wahyu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti yang sudah kita rencanakan minggu lalu ya, di kegiatan pra pengamatan. Dulu kita sudah merencanakan bahwa Pak Wahyu akan mengadakan kegiatan pembelajaran yang akhirnya kita selesaikan hari ini. Bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah Pak. Kegiatan hari ini sangat lancar. Saya cukup senang dengan kegiatan hari ini karena anak-anak ceria, senang. Alhamdulillah Pak Wahyu. Jadi kalau boleh kita ngobrol-ngobrol untuk menindaklanjuti Pak Wahyu, karena berkaitan dengan kegiatan pembelajaran tadi pasti ada satu dua yang perlu kita bicarakan. Boleh minta waktunya nih Pak Wahyu? Boleh sekali Pak. Saya langsung ini kita bisa ngobrol pada program hari ini. Jadi tujuan kita melakukan percakapan kita hari ini adalah membantu Pak Wahyu untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah Pak Wahyu laksanakan tadi. Ya, memang sebenarnya Pak Wahyu pasti sudah terbiasa untuk melaksanakan refleksi secara mandiri. Ya. Tapi kadangkala karena kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, itu harapan kita ada beberapa hal yang ternyata malah bisa kita temukan karena dari sudut pandang yang berbeda seperti itu Pak Wahyu. Boleh nih Pak Wahyu nih? Boleh Pak Bas, saya malah senang sekali karena bisa dapat masukan dari Pak Bas menggali yang lebih dalam buat saya banyak. Ya, buat saya juga Pak Wahyu. Seperti yang sudah kita rencanakan dalam kegiatan praobservasi dulu minggu kemarin, Pak Wahyu rencananya kan menekankan kegiatan hari ini tentang pemantapan materi siklus air di mata pelajaran IPA dan campuran bahasa Indonesia. Benar Seperti sekali itu, Pak. Menurut Pak Wahyu, apakah tujuan pembelajaran yang Pak Wahyu sudah rencanakan itu sudah Pak Wahyu rumuskan itu dapat tercapai semua? Begini Pak Bas,
Kalau menurut saya nilai produk belajar anak-anak sekarang ini tadi anak-anak sudah menuntaskan tugas-tugas mereka. Kemudian saya menyimpulkan pembelajaran kegiatan hari ini saya rasa cukup baik. Anak-anak bisa mengerjakan sekitar 75% di atas KKM. Hasilnya cukup bagus setelah saya evaluasi tugasnya gitu. Dan saya beranggapan pembelajaran hari ini sudah tercapai. Iya. Jadi menurut Pak Wahyu berdasarkan hasil sekilas nih tadi kan ada evaluasi nih tadi Ya, setelah dan mengerjakan tadi ada evaluasi sekitar 75%. Apakah kedepannya Pak Wahyu mungkin meningkatkan hasil tersebut? Misalnya jadi 100% mungkin atau bagaimana Pak Wahyu? Insya Allah bisa Pak, tapi menurut saya bisa meningkatkan sekitar 80 sampai 90% aja Pak. 90%. Ya, kalau 100% itu kayaknya agak sulit gitu. Karena di kelas saya itu anaknya ada beberapa yang mempunyai karakter berbeda-beda. Jadi tidak bisa 100% gitu Pak. Ya, mungkin banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi, kendala-kendala, nah mungkin saya bisa minta masukan dari Pak Bas untuk pengembangannya. Jadi mungkin bisa 90% itu karena tidak 100% mungkin karena ada tantangan baru yang mungkin dihadapi Pak Wahyu ketika pembelajaran seperti itu nih. Benar Pak Bas. Jadi mungkin karena tantangan itu kadang tidak diselesaikan langsung, itu nanti tetap ada kemungkinan bisa diselesaikan di lain waktu seperti itu. Benar Pak Bas. Karena juga menurut saya ada yang beberapa inklusi, agak lambat belajar. Ada yang seperti itu. Ya benar. Karena tidak semuanya sama rata. Oh iya, benar-benar Pak. Karena memang basic dari input anak-anak memang berbeda-beda. Benar-benar Pak. Saya pikir itu cukup rasional, cukup masuk akal bagi saya. Sekarang tentang pendiferensiasi kegiatan Pak Wahyu. Kan dulu niatnya kita ada kegiatan pembelajaran yang agak membedakan tiap anak. Jadi ada anak-anak yang kita spesialkan, semua kita spesialkan memang dengan gayanya masing-masing. Dan saya lihat tadi sebenarnya sudah mulai muncul Pak Wahyu, dari pembelajaran Pak Wahyu itu sudah mulai muncul pendiferensiasinya. Kalau menurut Pak Wahyu, sebenarnya diferensiasi yang Pak Wahyu munculkan, niatnya, rencanakan itu yang seperti apa? Kalau untuk pembelajaran diferensiasi, ini saya baru proses belajar nih Pak. Oh, betul. Ya, jadi mungkin kegiatan hari ini belum bisa maksimal. Tapi saya tetap berusaha mengakomodasi produk anak-anak, hasil produk dari anak-anak itu. Pendiferensiasi produknya. Ya, produk dari hasil itu tadi. Sama kan anak-anak punya gaya belajar berbeda. Ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka gerak kinestetik ya. Jadi tadi saya berusaha yang suka gerak itu saja di luar gitu Pak Mas. Jadi juga ada pembedaan dalam hal prosesnya. Iya benar. Jadi kalau anak yang suka melihat itu saya putarkan video, sama yang suka suara itu, terus kemudian yang suka gerak itu saya ajak keluar biar mereka senang gitu Pak. Tadi ada yang seperti itu. Ya, luar kelas. Jadi itu memang menurut saya sudah diferensiasi itu, jadi ada prosesnya dan termasuk produknya tadi ini ada bedanya nggak Pak? Iya benar Pak. Nanti saya buat yang satu kalau anak suka menulis ya saya suruh menulis, kalau suka menggambar saya suruh bikin poster gitu Pak. Yang anak suka menggambar gitu. Iya. Karena tidak bisa saya paksa harus semuanya harus menulis. Tapi saya lihat tadi ada yang beberapa anak Pak, ada yang dua-duanya membuat nggak Pak? Ya, berarti tadi anak-anak suka menulis dan menggambar. Oh, enggak. Ya karena tidak ada paksaan bagi mereka untuk memilih yang mana. Kalau mereka suka dua-duanya juga boleh nggak? Benar Pak. Enggak. Berarti cukup lengkap nih rencana Pak Wahyu untuk mendiferensiasikan pembelajarannya gitu. Ya, alhamdulillah itu Pak, ya, cukup lengkap. Tapi kalau dibilang lengkap sudah belum gitu Pak. Saya malah minta saran dari masukan Pak Bas untuk depannya pembelajaran juga betul. Baik Pak Wahyu.
itu untuk kegiatan pendiferensiasi nanti bisa kita perdalam lagi. Kalau sekarang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional Pak Wahyu, itu tadi ya kelihatannya sudah muncul sih sebenarnya. Tapi kalau menurut Pak Wahyu sendiri seperti apa? Kalau untuk PSE saya mencoba mengintegrasikannya pada kegiatan anak-anak. Kita juga secara implisit mengajak dengan metode STOP, self awareness tadi. Terus kemudian saya juga mengajak anak-anak ice breaking supaya pikirannya senang gitu lah kan. Jadi secara eksplisit anak-anak juga senang gitu. Yeah. Jadi secara implisit melalui kegiatan stop tadi secara langsung dan eksplisiknya gitu kan. Ya. Tapi secara eksplisit ada yang lain misalnya secara tidak sadar mereka Pak Wahyu mencoba untuk memberi pembelajaran sosial emosional. Iya, secara eksplisit saya juga menanyakan kabar mereka, jadi mereka secara tidak langsung mengatakan perasaannya, Menyadari perasaan ini senang, ini senang atau lagi sedih begitu. Ya. Dan harapannya ketika anak-anak belajarnya senang itu termotivasi juga. Ya, insya Allah seperti itu. Betul. Jadi kalau menurut Pak Wahyu, kita kedepannya kan harapannya bisa belajar terus ya. Jadi tentang pembelajaran sosial emosional itu kan nantinya kita harus mempraktekkan itu karena itu termasuk bagian dari pendisiplinan. Kalau zaman dulu namanya karakter ya Pak Wahyu. Ya, sekarang kan budaya positif dan sosial emosional kita kembangkan. Jadi anak itu tidak melulu belajar tentang mengisi akalnya saja, tapi juga tentang sosialnya. Jadi mungkin kita dapat belajar bersama berkaitan dengan PSI ini. Benar Pak Bas, saya juga berencana demikian, mengingat karena banyak ilmu yang saya pelajari, saya juga berharap dapat berkolaborasi sama Pak Bas, dapat ilmu yang baru. Saya yakin semua teman-teman juga berharap dapat ilmu yang baru dari Pak Bas dan bergerak gitu Pak. Yeah. Jadi dari percakapan kita ini, apakah Pak Wahyu secara khusus memiliki rencana pengembangan diri ke depan? Benar Pak Bas, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, jika saya diminta untuk menegaskannya kembali, saya sangat ingin mengembangkan kompetensi diri tentang implementasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Selebihnya dengan mendapatkan teorinya secara lebih terstruktur dan terencana. Saya juga dapat membantu pembelajaran lebih berpusat pada anak-anak gitu Pak. Jadi murid bisa mandiri dan merdeka belajar. Iya betul. Jadi harapannya memang ke depannya anak-anak itu bisa belajar dengan merdeka, bisa belajar dengan mandiri seperti harapan kita semua. Kalau secara konkret atau nyata, rencana-rencana tadi sebenarnya sudah tergambar sih Pak Wahyu. Cuma kalau bisa diaplikasi dalam bentuk kalimat aplikatif itu kira-kira seperti apa Pak Wahyu? Apa yang Pak Wahyu pikirkan? Saya berpikir gini Pak Bas, Pak Bas yang sekarang mendapatkan ilmu dari guru penggerak, dapat membantu teman-teman yang lain mendapatkan ilmu dari situ. Mungkin melalui kegiatan diseminasi atau kolaborasi antar kelas. Gitu ya, bagus sekali Pak Wahyu. Kalau begitu ini kebetulan saya sudah ada lembar rencana pengembangan diri Pak Wahyu. Jadi ini kita bisa isi bersama nih. Ini sebenarnya yang harus ngisi jenengan, cuma karena mungkin bersama saya mungkin jadi lebih baik lagi, nanti kita isi bareng-bareng ya Pak Wahyu. Mungkin nggak harus selesai hari ini Pak Wahyu. Coba Pak Wahyu amati dulu nih. Itu ada mungkin yang kotak itu judulnya lembar rencana pengembangan diri. Nanti kurang lebih seperti ini Pak Wahyu. Ada nama, nanti identitas kita isi nanti aja. Itu ada nomor, aktivitas pengembangan itu kira-kira langkah konkret Pak Wahyu tadi kan punya rencana misalnya diseminasi tadi atau kegiatan kolaborasi antar kelas, terus pemantapan
pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional seperti itu. Nanti kita bisa tulis di situ itu dalam aktivitas pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai nanti seperti itu. Ukuran keberhasilannya apa, faktor pendukungnya apa, nanti ada faktor pendukung dari lingkungan kita pasti Pak. Dan ada alokasi waktunya juga ya Pak? Iya betul Pak Wahyu. Saya harapkan nanti kita bisa ngisi itu. Kenapa? Karena dengan ngisi ini kita bisa lebih terarah Pak, terencana gitu. Jadi tiga ngambang. Jadi intinya hasil ngobrol-ngobrol santai kita hari ini itu akan dapat kita tindak lanjuti. Oh iya bagus. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Wahyu. Nanti kita setelah kegiatan ini kita isi karena saya rasa nanti kalau kita sambil duduk-duduk di bawah pohon gitu sambil minum es degan gitu kan lebih sering-sering gitu ya Pak Wahyu. Ya termasuk ini refleksinya nanti Pak Wahyu lihat dulu. Oh iya. Ya baik. Nanti kita isi nanti hasil Pak Wahyu. Oke. Kurang lebih itu. Ya, Oke gambaran. poin-poinnya ini diisi semua ini ya Pak? Iya betul. Catatan refleksi, kemudian topik percakapan dan catatan. Iya. Sesuai dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Ini sudah saya catat Pak Wahyu. Nanti kita salin ke situ. Oh, sama rencana tindak lanjut itu. Iya. Ya, bagus. Iya. Jadi kita sudah sepakat ya. Jadi dengan rencana Pak Wahyu itu nanti kita tuliskan dulu. Terus sepertinya dapat kita segera praktekkan. Kalau dalam minggu-minggu depan bagaimana atau menurut Pak Wahyu bagaimana itu? Oh, itu sangat bagus Pak ide. Tapi saya lebih punya ide ini disampaikan, dikonsultasikan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah. Oke. Nanti beserta teman-teman guru yang lain. Iya. Saya kira. Karena dengan kolaborasi dengan banyak guru, kalau bisa satu ekosistem ini bisa ikut semua gitu nih Pak Wahyu. Iya benar sekali Pak. Supaya dapat ilmu dari Pak Bas. Iya. Iya. Nah, kapan kita longgar Pak? Mungkin kita nanti hari ini kalau bisa, tadi saya lihat Pak Kepala ada itu siap kayaknya. Oh iya Pak Bas. Saya pikir nanti setelah istirahat kita langsung bisa menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk berkoordinasi terlebih dahulu baiknya bagaimana meminta saran dari beliau, kemudian dari teman-teman besok bisa kita tindak lanjuti langkah-langkahnya. Nanti kita ketemu Pak Kepala dulu, kita minta pendapat beliau, arahan beliau, dan kita baru ke teman-teman gitu nggak? Iya benar sekali. Ya, terima kasih Pak Wahyu, kita ngobrolnya hari ini cukup bermanfaat bagi saya khususnya dan mungkin semoga bagi kita semua dan bagi ekosistem sekolah kita nantinya Pak Wahyu. Jadi memang penting ini kita kan menghadapi perubahan ini kan kita perlu selalu belajar nih Pak Wahyu dan Pak Wahyu juga saya acungi jempol Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu itu sudah belajarnya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan PS ini kan baru saja ya. Iya benar sekali Pak. Baru saja. Saya juga berterima kasih sama Pak Bas. Insya Allah saya akan senang sekali mendapatkan masukan dari Pak Bas tentang berdiferensiasi ini. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Oke, harapannya semoga semua teman bisa praktek ini. Jadi ya, benar, karena ini bagus dari kementerian sudah digodok dengan riset yang lama gitu kan. Intinya kita jangan sampai takut dengan perubahan, kan ya Pak? Benar, semoga bermanfaat. Saya untuk mengembangkan diri secara terus. Termasuk untuk saya juga Pak Wahyu. Ya terima kasih. Kalau gitu kita lanjutkan nanti di bawah pohon itu yang rindang di depan perpus itu ya. Siap Pak. Yes. Bisa nanti kita ambil minum dulu. Oke. Terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.